Karena bus besar itu tidak memberi jalan kepada mobil kecil di belakangnya, pengemudi mobil kecil itu menjadi sangat marah. Ia memaksa menyalip dan langsung memotong jalur bus, membuatnya berhenti di tengah jalan. Kemudian, beberapa pria keluar dari mobil dan langsung menghajar sopir bus dengan pukulan. Tak disangka, sopir bus itu sempat melawan, sebelum pada akhirnya ditembak. Kemudian, mereka juga merampok seluruh penumpang bus. Awalnya, para perampok itu hanya ingin merampas harta, tetapi ternyata mereka kemudian mengincar seorang wanita muda yang cantik bernama Dewi. Mereka menyeret dan memaksanya untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Wanita itu berteriak histeris meminta pertolongan, tetapi orang-orang di dalam bus tidak ada yang berani. Dewi yang tak berdaya dipaksa masuk ke dalam mobil para perampok. Meskipun wanita itu terus berteriak dan meronta, para perampok sama sekali tidak peduli dan langsung tancap gas. Kemudian, para perampok itu mengurung wanita itu di sebuah gudang kosong. Mereka dengan gembira berfoto untuk kenang-kenangan. Salah seorang perampok menyundut lengan wanita itu dengan rokok yang menyala. Melihat wanita itu sudah tidak sadarkan diri, ia berniat melakukan tindakan bejat. Namun, baru saja ia membuka pakaian wanita itu, temannya memanggilnya. Tanpa disadari para perampok, tak lama setelah mereka pergi, Dewi bangun. Melihat sekeliling sepi, ia berniat melarikan diri dari tempat itu. Namun, tanpa diduga, ia berpapasan dengan seorang anak buah perampok yang baru kembali mengambil air. Perampok itu pun dengan cepat menangkap kaki Dewi. Dalam keadaan panik, ia mengambil ember air dan mengayunkannya sekuat tenaga ke belakang. Namun, itu belum cukup untuk melampiaskan amarahnya. Ia mengangkat ember itu lagi dan menghantamkannya berkali-kali dengan brutal. Ketika rekan perampok itu datang karena mendengar suara gaduh, anak buah mereka sudah tewas. Hal ini membuat ketua perampok, Walid, menjadi sangat marah dan langsung mengejar Dewi. Sementara itu, Dewi berlari sekuat tenaga dengan ekspresi tegang. Untungnya, ia berhenti tepat waktu sehingga tidak terjatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Namun, ia tidak punya waktu untuk menarik napas. Ia segera mencari sudut tembok untuk bersembunyi. Ia berpikir, asalkan bisa bertahan hingga malam tiba, pasti ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tanpa disangka, detik berikutnya terdengar langkah kaki dari balik tembok. Ia segera membuka mulutnya, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mendengar suara langkah kaki semakin mendekat, ia hanya bisa diam. Dia melarikan diri dengan cepat ke samping. Akhirnya, ia berhasil bertahan di dalam sumur hingga malam tiba. Ia berharap bisa melarikan diri dalam kegelapan, tetapi baru saja ia memanjat keluar dari sumur, ia langsung ditangkap oleh seorang perampok. Wanita itu mengira ia pasti akan mati, tetapi tanpa disangka, perampok itu tidak memberitahu teman-temannya. Ia malah ingin menikmati wanita itu sendiri. Saat ia perlahan mendekati Dewi, tanpa ia sadari, wanita itu berhasil meraih sebuah golok besar. Perampok itu pun langsung menjadi impoten. Dua rekan perampok lainnya mendengar keributan dan segera mengejar. Tanpa disangka, Dewi berhasil menghindar dan perampok di belakangnya tidak sempat bereaksi sehingga langsung terjatuh ke dalam sumur. Kemudian, Dewi mengangkat batu besar dan menghantamkannya. Kini, dari 4 perampok hanya tersisa Walid seorang diri. Dalam pengejaran, keduanya sudah kehabisan tenaga. Saat keduanya saling bergumul, sebuah kereta api melaju kencang. Melihat kereta sudah sangat dekat, Dewi dengan cepat menggigit tangan Walid lalu menghindar dengan cepat. Walid yang tidak sempat bereaksi tertabrak hingga kepalanya pecah berdarah-darah. Ia memohon kepada Dewi untuk menelepon ambulans, tetapi yang ia dapatkan hanyalah batu besar yang diangkat oleh Dewi.